Pepatah mengatakan bahwa kegagalan adalah sebuah bukti bahwa Anda telah mencoba. Al-Ilham Official, inspiring you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di Al-Ilham Official, channel yang selalu menginspirasi kalian semua. Bersama saya, Bian. Apa kabar teman inspirasi dimanapun Anda berada? Semoga baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman inspirasi, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau mengalami kegagalan, baik itu dalam cita-cita, keluarga, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang menganggap bahwa gagal adalah sebuah hal negatif yang seolah menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Hal ini menyebabkan apabila ada seseorang yang mengalami kegagalan, maka ia akan merasa malu, tidak percaya diri, dan putus asa karena menganggap bahwa dirinya telah gagal. Yang lebih parah adalah kekecewaan yang ditimbulkan akibat stigma negatif tersebut. Tak jarang banyak kita dengar orang yang dianggap gagal menjadi tertekan, depresi, dan mungkin saja bunuh diri. Ini realita, teman-teman. Dalam dunia pendidikan misalnya, ada seorang mahasiswa semester akhir gagal menyelesaikan studi karena satu dan lain hal, sehingga batas waktu studi melampaui waktu yang ditentukan. Maka semua orang akan menganggap bahwa hal itu adalah sebuah kegagalan, tanpa tahu apa dan seperti apa penyebab dari semua itu. Dalam dunia karir, seorang karyawan di perusahaan dianggap gagal apabila tidak mencapai target yang ditetapkan perusahaan karena dianggap tidak menunjukkan performance yang baik. Seorang marketing di suatu perusahaan misalnya gagal mencapai target penjualan dalam 1 bulan, sehingga harus mendapat surat peringatan dari atasan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Atau seorang atasan yang gagal mengatasi masalah di kantor karena penjualan sedang tidak membaik yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini dianggap sebagai sebuah kegagalan dan tidak jarang timbul suatu prasangka yang berakibat pada saling menyalahkan. Begitu juga ada seorang yang gagal masuk akademi militer, akademi kepolisian, atau aparatur sipil negara misalnya.
Orang-orang yang tidak lulus sampai tahap akhir dianggap orang yang gagal. Misal tidak lulus administrasi, seleksi komputer, ataupun wawancara dan pantuhir. Stigma gagal menjadi momok sangat menakutkan bagi mereka yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif secara psikis dan mental. Masih banyak lagi contoh kegagalan-kegagalan yang sering kita dengar di kalangan masyarakat yang ini sudah seharusnya kita sadari bersama bahwa kegagalan itu jangan sampai membuat kita menjadi berkecil hati atau putus asa. Teman-teman inspirasi, mungkin di antara kita pernah mengalami kegagalan tersebut, termasuk saya sendiri. Jadi, yang perlu kita ingat dalam setiap kegagalan teman-teman, yang pertama, kegagalan adalah bagian dari proses. Sudah menjadi hukum alam teman-teman, adanya hitam, ada putih. Ada kanan, ada kiri. Dan ada sukses, ada gagal. Jadi, kenapa kita harus berlebihan gitu? Gue gagal. Gue pengen bunuh diri aja deh. No teman-teman. Hello, come on. Itu wajar teman-teman. Kalau daftar UTBK dan belum masuk kampus favorit, itu wajar banget. Berapa sih kuota kursi PTN dibanding jumlah peserta di seluruh Indonesia? Wajar dong teman-teman, please. Paham ya? Kalau semua diterima, percuma dong ada seleksi, ya kan? Buat apa ada seleksi kalau gitu? Paham ya teman-teman? Gak masuk UI, UGM, ITB, wajar teman-teman. Coba lagi jalur lain, SIMAK, UTUL, seleksi mandiri, dan yang terpenting belajar lagi, perbaiki, dan kalau belum ya tahun depan lagi. Bisa dimengerti ya? Yang kedua, gagal adalah sukses yang tertunda. Ini sudah menjadi rahasia umum teman-teman. Kenapa? Karena memang begitulah adanya, bahwa kegagalan kita kemarin adalah karena kita belum siap menerima kesuksesan teman. Contoh, seorang anak lulusan SMA mau daftar Akademi Angkatan Udara di Jogja misalkan. Segala macam latihan dia siapkan, dari mulai administrasi, garjas, ideologi, dan lain-lain. Begitu pengumuman administrasi, apakah semua akan lulus ke tahap berikutnya? Jawabannya adalah tidak teman-teman. Kalau lulus semua, penuh itu AAU Jogja, gak muat teman-teman. Lalu bagaimana dengan yang gagal? Yakin aja kalau kalian belum siap untuk jadi tentara. Lalu bagaimana? Coba lagi tahun depan, belajar lagi, persiapkan diri lebih baik. Insya Allah, semakin kita persiapkan semuanya dengan baik, maka kesuksesan akan semakin dekat. Insya Allah teman-teman. Kalau gagal lagi gimana? Berarti ya jalan kalian bukan di militer mungkin. Ya jangan maksain. Segala sesuatu kalau dipaksakan tidak akan maksimal teman-teman. Yang penting jangan menyerah dan tetap berpikir positif.
Yang ketiga, teman-teman, kegagalan adalah pembelajaran yang dibalik itu semua ada sebuah hikmah. Ini betul sekali, teman-teman. Kegagalan yang terjadi akan membuat kita lebih hati-hati melangkah, lebih siap dan lebih dewasa. Contohnya, seseorang gagal menikah, padahal udah tunangan. Sedih banget dong ya. Udah berkabar kemana-mana, semua udah siap, gak jadi, teman-teman. Banyak faktor yang namanya godaan, itu ya ada-ada saja ya, teman-teman. Tapi yakin, pasti ini adalah yang terbaik. Dan akan menjadikan kita lebih dewasa, bijak, dan lebih paham lagi dalam menjalani kehidupan ke depannya. Dan pasti dia bukanlah jodoh yang terbaik yang Tuhan takdirkan untuk kita. Yakin saja, teman-teman. Yang keempat, teman-teman. Gagal di satu hal bukan berarti Anda tidak akan pernah sukses. Kita tahu bahwa orang-orang yang sekarang sukses itu bukan berarti dia tidak pernah gagal, teman-teman. Banyak contohnya. Misal, seseorang kuliah kedokteran. Wah, keren dong ya. Kuliah kedokteran. Kita kan tahu, itu kuliah paling angker, teman-teman. Kenapa? Terkenal banget orang-orang yang masuk FK di kampus itu orang-orang pintar, teman-teman. Bahkan ada satu orang mahasiswa FK yang depresi dan bunuh diri karena kabarnya masalah studinya, teman-teman. Wallahu alam ya. Misalkan seseorang sudah lulus wisuda jadi dokter. Pertanyaannya, apakah semua sarjana jebolan FK itu jadi dokter? Yakin? Ternyata tidak, teman-teman. Ada orang alumni kedokteran malah sukses di bidang lain. Ada, teman-teman. Artinya apa? Gagal bukan akhir dari segalanya. Di balik kegagalan, pintu kesuksesan di luar sana sedang menunggu, teman-teman. Yang kelima, teman-teman. Kegagalan adalah bukti bahwa Anda telah mencoba. Ini benar sekali, teman-teman. Kenapa dikatakan gagal? Karena dia udah mencoba. Kalau dia nggak nyoba, dia nggak mungkin gagal dong. Dan keberanian untuk mencoba adalah sebuah hal yang patut diapresiasi. Karena tidak semua orang berani mencoba. Kalah sebelum berperang, kata orang. Orang-orang yang berani mencoba untuk suatu kebaikan itu luar biasa. Gak sembarang orang. Misal, dalam pemilihan anggota dewan, banyak kan yang mencalon dari fraksi A, B, sampai Z. Dari kabupaten kota, provinsi sampai pusat. Sampai-sampai surat suara itu besar sekali, seperti koran, teman-teman. Luar biasa. Itu tandanya kalau demokrasi kita jauh lebih baik. Alhamdulillah ya. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya jadi anggota dewan?
Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Tapi ya minimal kita jadi tahu dan kenal. Oh, bapak itu orang sana, alumni ini, keluarga ustadz ini, dan lain-lain. Itu bagi orang lain. Bagi calon yang belum terpilih sendiri bagaimana? Minimal itu adalah suatu keberanian yang patut untuk diapresiasi. Kenapa? Karena mencalonkan diri itu butuh modal yang tidak sedikit, teman-teman. Dari instrumen kampanye, pikiran, dan waktu semua dikerahkan. Dan itu semua tidak dimiliki oleh semua orang. So, itu menjadi sebuah bukti bahwa mereka adalah orang-orang pemberani, insya Allah. Baiklah, demikian teman-teman inspirasi kali ini dengan judul Mungkin Aku Gagal. Jika teman-teman merasa terinspirasi dengan konten ini, silahkan subscribe, like, dan share supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang terinspirasi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari inspirasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di inspirasi selanjutnya. Saya Bian. Mohon pamit. Al Ilham Official, inspiring you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.